Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran kelas 4 Matematika semester 2 tentang pengolahan data. Pengolahan data, data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta atau kenyataan. Cara menyajikan data dalam bentuk tabel, ini ada contohnya data nilai ulangan matematika 15 siswa, yaitu 7, 6, 8, 8, 7, 9, 6, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 7, 7. Langkah menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel, jadi diurutkan dari nilai ulangan yang paling kecil, yaitu berarti 6. Nilai 6 ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3. Nilai 6 ada 3, artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 6 ada 3 orang. Kemudian setelah 6, angka berikutnya kan nilai ulangan di atasnya 7. Nah, yang mendapat nilai 7 ada berapa siswa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti nilai 7 ada 6. Artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 7 ada 6 orang. Nilai 8 ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Nilai 9 ada 2 orang. 1 dan 2. Jadi seperti ini. Jadi didata dulu dari yang nilai terendah dulu. Kalau sudah dituliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Berarti yang kolom pertama nilai, yang kolom kedua banyak siswa. Nah, ini nilai ini juga diurutkan dari yang terkecil tadi. Jadi ada 6, 7, 8, 9. Nah, 6 tadi banyaknya siswa berapa? Ada 3, ditulis 3. Nilai 7 ada 6 siswa, tulis di sini 6. Nilai 8 ada 4 siswa, ditulis 4. Nilai 9 ada 2, ditulis 2. Jadi di bawah sini ada tulisan jumlah, jumlah dari banyak siswanya. Jadi ini bisa dihitung, tadi kan ada 15 siswa. Apakah ini benar atau tidak? Kalau salah berarti penghitungannya tadi ada yang salah. Jadi dihitung 3 tambah 6, 9 tambah 4, 13 tambah 2, 15. Berarti betul. Jadi caranya untuk menyajikan data ke dalam bentuk tabel seperti itu. Menentukan data dengan ukuran tertentu. Ini nilai ulangan matematika siswa kelas 4 tadi. Contoh data dengan ukuran tertentu yang dapat kita simpulkan dari tabel di atas. Jadi ini tabel ini dapat kita simpulkan beberapa ukuran tertentu. Siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang, kan bisa. Siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 ada 6 orang. Jadi bisa saja semua yang mendapat nilai lebih dari 7, berarti kan 8 dan 9, 4 tambah 2, 6. Nilai yang paling rendah adalah 6 juga boleh. Nilai yang paling tinggi adalah 9, boleh. Siswa yang mendapat nilai kurang dari 7, ada 3, ini juga boleh. Yang mendapat kurang dari 8, berarti 6 tambah 3 ada 9. Jadi menentukan data dengan ukuran tertentu itu bebas. Jadi data ini bisa dibaca banyak hal, tidak hanya yang nilai 6 ada 3, 7 ada 6, tidak melulu seperti itu. Kemudian menentukan data terbesar dan terkecil ini tadi. Lihat kembali tabel nilai ulangan matematika siswa di halaman sebelumnya. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa ini tabelnya. Nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 7. Yang paling banyak diperoleh siswa, ini kan nilai 6 ada 3, 7 ada 6 siswa, 8 ada 4 siswa, 9 ada 2 siswa. Jadi yang paling banyak mendapat nilai yang didapat siswa adalah nilai 7, yaitu sebanyak 6 siswa. Nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 9, yaitu sebanyak 2 siswa. Jadi membaca tabel itu juga bisa bermacam-macam seperti itu. Kemudian diagram batang, kalau tabel tadi sudah, kalau ada yang kurang paham bisa diulangi lagi videonya. Kemudian lanjut ke diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama.
Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau berdiri atau mendatar juga bisa. Jadi seperti ini. Ini ada tabel jenis ikan, lele, mujair, bawal, dan gurami. Ini banyaknya lele 550, mujair 450, bawal 350, gurami 400. Langkah yang pertama, ini berarti dibuat grafiknya. Yang ke atas ini adalah banyak ikannya, jadi tidak harus dari 1-2, karena kan banyak. Ini boleh, ini kelipatan 100, boleh kelipatan 50, kelipatan 200 juga tidak apa-apa. Jadi yang paling mudah dan tidak membutuhkan lembar kertas yang panjang, jadi bisa dipersempit dengan kelipatan. Jadi tidak harus urut dari 1 sampai dengan ini kan tertingginya bisa dilihat 550, berarti 600 saja sudah cukup. Paling bawah 350, tapi tidak boleh seumpama kelipatan 100 ya dari 100 200, tidak boleh 350 450 atau dimulai dari 300 400, tidak boleh, harus urut dari kelipatan yang bawah dulu. Jadi untuk digarisbawahi harus urut dari bawah. Misalnya 200-an juga tidak apa-apa, tapi harus diurutkan dari bawah. 200, 400, 600. Kalau kelipatan 50 ya 50, 100, 150 ya harus urut seperti itu. Tidak boleh langsung di sini paling kecil 350, setelah 0 350, 400. Itu tidak ada polanya. Yang kedua, buatlah batang pada setiap nama jenis ikan. Tadi lele, lele kan 550. Ini 500, ini 600, berarti 550 itu ada di tengah. Ada garis bantu titik-titik ini. Berarti ditarik garis tingginya setinggi 550. Mujair juga seperti itu, setinggi 450. Bawal setinggi 350 dan gurami setinggi 400. Nah, pastikan jarak antara setiap data sama besar. Jadi ini jaraknya harus sama, tidak mau mepet, jadi bisa dibaca. Jadi di sini ditulis keterangannya jenis ikannya apa, lele, mujair, bawal, gurami. Banyak ikannya, nih 0, 100, 200, 300, 400, 500, dan 600. Jadi seperti itu. Data yang diberikan tidak selalu dalam bentuk tabel, tetapi dapat juga dalam bentuk data acak. Jika data yang diberikan berupa data acak, susunlah data tersebut ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu sebelum menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Jadi syaratnya untuk membuat diagram batang, kalau datanya acak seperti ini, kan tidak bisa. Jadi harus didata dalam bentuk tabel dulu. Nah, ini berikut data berat badan dalam kilogram dari beberapa siswa kelas 4. Seperti tadi caranya berat badan yang paling kecil, yaitu 35. Ada berapa siswa? Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 36 kilo ada 3 siswa, 37 kilo ada 6 siswa, 38 ada 4 siswa, 39 ada 2 siswa. Nah, untuk bentuk diagramnya kan sudah tahu, ini berarti berat badannya 35, 36, 37, 38, 39. Ini karena hanya kecil saja, ini tidak kelipatan 2, tapi urut dari 1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 35 ada 5, ditarik tinggi setinggi 5 ini. 36 ada 3, ini. 37 ada 6, 38 ada 4, 39 ada 2. Jadi caranya seperti itu. Ini hanya gambaran luasnya, untuk lebih detailnya nanti akan saya beri tugas. Jadi ini harus dipahami dasarnya dulu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika masih kurang paham, videonya bisa di-download dan bisa ditonton berulang lagi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.